Pemirsa, pada penutupan perdagangan sesi pertama siang tadi IHSG melonjak 60,162 poin atau 1,31% ke level 4.644,72, di mana hampir seluruh indeks sektoral kompak menguat. Lantas bagaimana dengan posisi IHSG pada penutupan sore ini? Kita segera saja bergabung bersama analis Ciptadana Sekuritas Zabrina Raisa. Ya, Zabrina, bagaimana dengan penutupan IHSG pada akhir pekan hari ini? Apakah melanjutkan penguatan pada sesi pertama tadi? Iya, untuk pergerakan indeks sampai sesi kedua, indeks kita tetap berada pada zona hijau, di mana kalau kita mau berkaca dari indeks regional sendiri, kemarin Dow Jones ditutup juga mengalami penguatan, disebabkan karena laporan keuangan emiten khususnya untuk beberapa perusahaan dari McDonald's dan juga American Express yang juga better than expectation. Dan di sisi lain juga saya lihat dari bursa Asia sendiri, baik dari Nikkei, Hang Seng, Kospi, dan juga beberapa indeks lainnya juga kompak mayoritas berada pada zona hijau. Dan saya melihat dari domestik sendiri bahwa adanya data mengenai realisasi investasi di third quarter 2015 yang juga mengalami peningkatan sekitar 17% dibandingkan periode sama dengan saat ini. Kita lihat juga ini menjadi salah satu hal yang mengindikasikan di tengah perlambatan ekonomi yang masih lesu menyebabkan bahwa akan adanya perbaikan ekonomi untuk di next quarter. Setelah third quarter ini kita rasakan bahwa beberapa emiten juga akan merilis laporan keuangan mereka, khususnya dari banking sektor yang kita perhatikan juga beberapa telah merilis yang harapannya juga khususnya di third quarter ini akan jauh lebih baik dibandingkan second quarter yang kita lihat untuk iklim bisnis jauh lebih lesu, dan juga kita lihat ke depannya harapannya jauh lebih baik. Dan saya lihat juga untuk pergerakan hari ini nampaknya juga secara teknikal khususnya IHSG kita setelah sempat menembas level 4.600 nampaknya juga akan menguji resistance selanjutnya yakni 4.700. Ya, prediksi Anda kemarin sepertinya hampir benar begitu, di mana IHSG melanjutkan penguatan pada hari ini. Tapi Zabrina, bagaimana kemudian respon market terkait dengan kebijakan ekonomi jilid kelima yang dikeluarkan pemerintah kemarin? Ya, saya melihat juga sebetulnya saat ini juga nampaknya IHSG kita yang saat ini juga inline dengan kondisi di mana euforia pasar, khususnya para investor melihat bahwa dengan kondisi paket kebijakan ekonomi jilid 5 yang baru saja dirilis oleh government, nampaknya juga ini juga menjadi salah satu langkah yang Presiden lakukan untuk memperbaiki iklim bisnis, di mana kita tahu dengan pemotongan pajak nampaknya juga akan mengurangi beban pokok dari perusahaan tersebut dan juga dapat meningkatkan profit mereka. Khususnya saya lihat untuk beberapa sektor baik itu dari banking, infrastructure, dan juga construction, dan juga tentunya properti akan diuntungkan dengan kebijakan yang diambil oleh Presiden. Iya, Zabrina, lantas dari global sendiri bagaimana dengan kemungkinan kenaikan Fed rate pada Oktober ini? Apakah kemudian sudah dipastikan akan naik atau justru The Fed sendiri tidak akan menaikkan Fed rate-nya pada Oktober ini? Ya, saya melihat sejauh ini so far dari konsensus juga menyebutkan bahwa nampaknya memprediksikan bahwa kemungkinan besar Fed Fund Rate akan dipospon kembali, di mana sebelumnya September yang kita nantikan juga para investor wait and see melihat apakah Fed Fund Rate akan dinaikkan, dan ini juga menjadi salah satu sentimen bahwa capital outflow akan terjadi di negara-negara emerging market termasuk Indonesia. Nampaknya ini juga akan terjadi lagi di bulan Oktober, di mana kemungkinan Fed Fund Rate akan seandainya dinaikkan kemungkinan besar di akhir tahun 2015 ataupun di awal 2016, dan nampaknya di bulan Oktober masih sangat sulit, di mana kita tahu dari kondisi dari US sendiri, di mana target inflation mereka juga saat ini relatif masih tidak terlalu tercapai sesuai target, dan juga kondisi perekonomian China yang saat ini juga cenderung melambat, menyebabkan dari The Fed sendiri juga masih mempertimbangkan apakah akan menaikkan suku bunga sekitar bulan Oktober saat ini. Ya, lantas sektor apa yang hari ini kemudian ikut mendorong penguatan IHSG, Zabrina? Iya, untuk hari ini sektor-sektor yang mengalami penguatan cukup signifikan diantaranya dari basic industry, di mana kita lihat Indosemen Tunggal Prakarsa hari ini juga menduduki jajaran top leaders, dilanjutkan juga dari financial sector, dan juga beberapa saya lihat sebetulnya dari semua sektor kompak mayoritas juga mengalami penguatan hari ini. Baik, terima kasih Zabrina Raisa, analis dari Ciptadana Sekuritas.